Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi hukum pidana, yaitu materi lanjutan dari bab 7, yaitu alasan pembenar atau rechtvaardigingsgrond atau face justifikatif, yaitu alasan yang menjadikan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Nah, alasan pembenar terbagi dalam satu, alasan pembenar umum terdiri dari daya paksa atau operma atau keadaan darurat atau nudustan diatur dalam pasal 48 KUHP. Yang kedua, bela paksa atau nudwir dalam pasal 49 KUHP. Yang ketiga, ada melaksanakan perintah undang-undang atau wettekik voorschrift pasal 50 KUHP. Dan yang keempat, ada perintah jabatan yang sah bevoegd gegeven amdelijk bevel dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Dan yang kedua, ada alasan pembenar khusus terdiri dari yang pertama, dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding dalam pasal 186 ayat 1 KUHP. Yang kedua, ada pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri dalam pasal 310 ayat 3 KUHP. Dan yang ketiga, ada yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, yaitu dalam pasal 314 KUHP. Dan yang ketiga, ada alasan pembenar di luar undang-undang, yaitu hukum disiplin, kewenangan jabatan, dan fungsi negatif dari sifat melawan hukum material. Yang kedua, ada alasan pemaaf atau schuld uitleendingsgrond atau Vetsdagshus, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari alasan pemaaf umum, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab, daya paksa dalam arti sempit, bela paksa yang melampaui batas, dan perintah jabatan yang tidak sah. Dan yang kedua, ada alasan pemaaf khusus, yaitu mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum. Yang kedua, ada penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan, tidak melaporkan kepada yang berwajib atau tidak terancam atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu, pencurian antara suami istri, dan yang terakhir ada insubordinasi tidak jadi. Dan yang ketiga, ada alasan pemaaf di luar undang-undang, yaitu tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Dan yang kedua, ada alasan peniadaan pidana putatif. Mungkin hanya segitu yang dapat saya jelaskan. Untuk kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.